Hai, welcome back to my YouTube channel Traveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih 5 pilihan wallet yang menurut gue bagus ya. Tapi sebelum gue kasih tahu wallet-wallet apa aja yang bagus, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, and komennya ya. Makasih. Oke, pertama-tama gue bakalan kasih tahu dulu kalau semua wallet yang gue kasih tahu di sini itu gue tidak disponsori ya. Jadi gue cuman pakai dan ini menurut gue bagus gitu. Kalau menurut kalian bagus silahkan kalian pakai. Kalau menurut kalian nggak cocok ya udah kalian nggak perlu pakai ini. Anggap aja sebagai sharing-sharing aja ya. Yang pertama gue harus kasih tahu dulu kalau kalian itu harus tahu gitu perbedaan antara exchange sama wallet. Namanya juga exchange. Kalau exchange itu artinya tempat jual beli. Artinya kalian tidak bisa menyimpan kripto kalian itu dalam jangka waktu yang lama. Misalnya 2 tahun atau 3 tahun, nggak bisa. Kalian akan jauh lebih baik jika kalian itu menyimpannya itu di wallet. Contoh dari exchange itu kayak Indodax, toko kripto, Binance itu yang namanya dengan exchange. Nah, kalau di exchange itu kalian itu tidak akan pernah mendapatkan yang namanya private key. Private key itu apa sih? Private key itu kalau misalnya kita di ATM itu mungkin bisa disamakan dengan PIN number kita. Kalau di exchange kalian tidak akan punya PIN numbernya. PIN numbernya itu akan disimpan di exchange. Nah, kalau PIN numbernya ada di exchange, ada kemungkinan koin kripto kita bisa diambil oleh mereka, atau misalnya gitu data kita di exchange-nya itu bocor, terus akhirnya orang lain bisa mengambil kripto kita gitu. Makanya gue tidak menyarankan kalian untuk menyimpan kripto dalam jangka waktu lama di exchange, lebih baik di wallet. Nah, makanya sekarang gue akan bahas tentang wallet. Wallet itu apa? Tempat menyimpan kripto dalam jangka waktu yang lama. Oke, kita mulai aja ya. Jadi wallet itu ada yang hard, ada yang cold wallet, ada yang soft wallet. Nah, sekarang yang pertama yang bakalan gue bahas adalah yang paling bagus, yaitu yang paling berbayar ya. Itu yang pertama itu adalah Trezor. Trezor itu termasuk dalam kategori cold wallet. Cold wallet itu apa? Termasuk dalam hardware. Jadi artinya itu ada barang fisiknya itu seperti apa gitu. Nah, di berbayar itu harganya itu 1 juta lebih. Harganya itu mahal dan secara otomatis security-nya itu paling tinggi di antara yang bakalan gue bahas ini gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau membeli gitu, yang ini Trezor gitu, gue saranin kalian baru bisa membeli Trezor ini jika kripto kalian lebih dari 20 juta. Kalau misalnya kripto kalian diakumulasiin belum nyampe sampai 20 juta, ya udahlah pakainya yang wallet-wallet yang gratisan aja gitu kan. Sayang uang kalian kalau buat beli cold wallet gitu harga 1 juta ke atas kan sayang. Nah, selain itu kalau misalnya kalian mau beli Trezor itu cold wallet itu, gue saranin kalian membelinya itu dari website official store-nya itu. Kalau dari website official store-nya itu memang sih jauh lebih mahal karena ada ongkirnya juga. Tapi yang jelas di sana akan jauh lebih aman daripada kalian misalnya beli dari apa ya disebutnya ya, dari online shop. Misalnya Shopee, Tokopedia kayak atau apapun itu, mereka itu kan termasuk dalam kategori reseller gitu. Jadi dari official store-nya menjual ke Shopee misalnya, dari Shopee baru dijual ke kita. Pada saat mereka menjual ke Shopee, si Shopee itu kan udah ngelihat dulu itu PIN number kita gitu, security code-nya itu. Jadi pada saat itu si Trezor udah datang ke kita, si Shopee-nya itu tahu PIN number kita gitu, ada kemungkinan juga gitu mereka bisa mengambil koin kripto kita. Nah, itu jadi lebih baik jika kalian membeli dari website official store-nya aja langsung. Itu yang pertama ya, yang Trezor. Yang kedua itu termasuk dalam kategori soft wallet. Ini yang gratisan ya, dari nomor 2 sampai ke nomor 5 itu semuanya gratisan ya. Yang kedua yang gue saranin adalah kalian menggunakan Exodus. Kenapa menggunakan Exodus? Yang pertama, kelebihannya itu karena gratis, udah jelas ya. Yang kedua, mudah dipakai, user friendly gitu. Jadi kalau untuk pemula-pemula ini gampang lah untuk penggunaannya. Yang ketiga, kelebihannya itu 24 jam dan 7 hari. Artinya setiap waktu kalian bisa menghubungi customer service-nya. Untuk ukuran yang gratisan itu benar-benar bagus banget loh. Ada customer service-nya yang bisa selalu setiap saat dihubungin. Kelebihan yang selanjutnya itu bisa menyimpan ratusan kripto.
Selain itu in-build exchange itu apa gitu? Dalam artian kalau kalian punya wallet gitu ya. Jadi kalau dari wallet ke exchange itu atau mau jual beli kripto itu gampang banget gitu. Kayak ke toko sebelah gitu, jadi tinggal pindah ke sebelah buat jual kriptonya gitu. Selain itu kelebihan yang lainnya itu kalian bisa cek address, karena kan kebanyakan kalau misalnya kita mau jadi kalau misalnya kebanyakan gitu ya, kalau misalnya kita mau transfer kripto kita ke suatu alamat terus ternyata kita salah kirim alamat, ya udah, artinya kripto kita udah hilang kayak gitu aja. Tapi kalau kalian pakai Exodus, begitu kita salah menulis alamatnya, mereka bakalan ngasih tahu lagi gitu, alamat yang kalian tuju itu salah, coba kalian cek lagi gitu. Nah itu bagus banget kalau menurut gue gitu untuk ukuran yang gratisan itu. Jadi, selain itu mudah di recovery-nya juga. Kelebihan yang selanjutnya juga staking. Ada yang namanya staking di sana, jadi bisa buat passive income juga gitu. Nah kalau misalnya ada kelebihan, udah jelas dong pasti ada kekurangannya. Kekurangannya itu cuman satu aja sih kalau menurut gue gitu, nggak ada 2FA atau two factor authentication. Jadi security-nya itu termasuk dalam kategori security medium. Kalau dibandingin sama Trezor ya jauh lah ya, lebih bagusan Trezor gitu. Tapi kan si Trezor itu harus berbayar, tapi kalau untuk ukuran gratis ini bagus banget. Yang si Exodus itu security-nya udah termasuk yang medium lah ya. Itu yang kedua, wallet yang kedua yang bagus. Sekarang wallet yang ketiga yang gue rekomendasikan adalah Trust Wallet. Nah, kelebihan dari Trust Wallet itu apa? Yang pertama adalah bisa diakses dari handphone. Jadi bisa mantau kripto kalian itu dari handphone aja gitu. Ada yang kelebihan selanjutnya itu adalah di apps browser. Jadi bisa browsing Decentraland application dari wallet kita sendiri. Kelebihan selanjutnya sama kayak yang tadi itu, bisa staking kripto yang dari Binance, Ethereum, Bitcoin. Selain itu kelebihannya juga ada in-build exchange, jadi gampang jual beli kripto dari wallet ke exchange ya, kayak ke toko sebelah lah, sama lah. Selain itu kelebihannya juga adalah NFT tokennya itu lengkap banget gitu, terutama yang dari Binance-nya. Nah ini untuk investor micin bagus ini kalau pakai Trust Wallet gitu. Nah itu kelebihannya ya. Sekarang kekurangannya itu ya security-nya itu medium lah, 11-12 kayak Exodus. Nah kekurangan lainnya juga adalah di sini tuh banyaknya itu kripto yang dari Binance atau BSC. Jadi kalau kalian mau nyari kayak yang Polygon atau Ethereum itu di sini susah. Atau mungkin bisa dibilang nggak ada juga ya, susah kalau kayak gitu. Nah ini wallet yang keempat sekarang. Wallet yang keempat itu adalah gue rekomendasikan adalah Atomic. Kenapa Atomic? Atomic itu karena privacy-nya itu bagus banget gitu. Bener-bener kita itu nggak ketahuan gitu kalau kalian itu siapa. Kalian itu bener-bener anonim aja. Mereka nggak tahu, bahkan kita sendiri pun nggak tahu gitu. Privasinya paling bagus itu. Udah kayak gitu kalian itu bisa staking biar dapat passive income. Nah ini tuh khusus banget untuk big cap investor atau koin-koin yang besar atau yang kuat gitu. Kalau misalnya kalian nyari koin-koin yang micin, nggak ada di sini, nggak ada koin-koin micin. Kalau kalian mau koin-koin micin, kalian harus pindah ke Trust Wallet. Itu yang keempat. Yang terakhir sekarang adalah wallet yang gue rekomendasikan adalah MetaMask. Ya, kenapa MetaMask? Karena yang pertama adalah kelebihannya ya, security-nya itu bagus. Yang kedua ya user friendly atau mudah dipakai untuk pemula, itu cocok banget. Udah kayak gitu, kelebihan yang lainnya adalah kerjasamanya itu sama Uniswap itu, jadi gampang buat nge-swap token dari wallet. Kelebihan yang lainnya itu cocok banget buat Ethereum gitu. Nah karena cocok buat Ethereum, secara otomatis dia punya kekurangan. Kekurangannya itu adalah karena fokusnya itu di Ethereum dan ERC20. Jadi kalau kalian nyari token-token yang dari Binance itu nggak ada. Nah itu adalah kekurangannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanya sama gue, yang mana sih yang paling bagus? Semuanya juga ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi tinggal kalian lebih memilihnya itu apa gitu. Kalau misalnya kalian pengennya itu yang security-nya yang paling bagus, secara otomatis kalian harus memilih yang Trezor, tapi itu kan berbayar. Kalau misalnya kalian pengen yang user friendly atau
atau misalnya mudah digunakan untuk pemula, kalian secara otomatis harus memilih Exodus. Kalau misalnya kalian pengennya itu yang Binance Change aja misalnya, atau koin-koin micin, kalian bisa memilih untuk Trust Wallet. Kalau misalnya kalian pengennya itu ERC20 atau Ethereum, secara otomatis kalian harus memilih MetaMask. Kalau misalnya kalian pengen yang privacy-nya itu bagus banget tapi pengen yang gratisan, secara otomatis kalian harus memilih yang Atomic. Jadi semuanya tergantung dari kebutuhan kalian aja, kalian maunya yang mana. Tapi ya kalian juga bisa coba-coba menurut kalian pengennya yang mana. Kalau misalnya kalian udah coba sendiri kan kalian bisa ngerasain, oh gue lebih cocoknya yang ini gitu. Nah sebelum gue tutup, paling gue mau ngasih kalian tips aja lah biar kripto kalian itu lebih aman disimpan di wallet kalian itu ya. Tips yang pertama itu adalah jangan kasih tahu orang berapa jumlah kripto yang kalian punya. Misalnya di media sosial lah, gue punya kripto segini, jangan. Karena kalau misalnya kalian share berapa jumlah kripto kalian, ada kemungkinan kalian itu lebih mudah untuk dihack sama orang-orang yang pinter ngehack gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kalau kamu itu selalu pegang private key kamu, yang artinya kalian itu harus memilih itu wallet bukan exchange, oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kalian itu harus menggunakan malware scanner di handphone ataupun di laptop kalian. Biar apa? Biar laptop dan handphone kalian itu nggak kena hack malware. Kalau handphone kalian atau laptop kalian kena malware, secara otomatis pada saat kalian membuka wallet dari laptop atau handphone kalian, ada kemungkinan wallet kalian juga ke hack itu ya. Oke, mungkin segini aja tips-tips dari gue atau pembahasan dari gue. Semoga bisa kalian pahamin dan semoga bermanfaat buat kalian. Sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih, bye-bye.